Pernah nggak sih kalian natap langit malam terus kepikiran, gimana caranya kita bisa tahu semua ini? Nah, dalam beberapa menit ke depan kita akan coba bedah bab pertama dari buku legendaris Stephen Hawking, A Brief History of Time, buat ngeliat perjalanan luar biasa tentang gimana cara kita memandang alam semesta itu berubah total. Oke, jadi Hawking ngebuka bab ini dengan cerita yang keren banget. Bayangin deh, ada seorang ilmuwan hebat baru aja selesai ngasih kuliah soal gimana bumi muterin matahari. Tiba-tiba dari belakang ada seorang ibu tua berdiri dan nyeletuk, "Apa yang kamu bilang itu ngaco. Dunia ini tuh piringan datar di atas punggung kura-kura raksasa." Tentu aja, si ilmuwan ini senyum-senyum dikit, mikir ini mah gampang dijawab. Oh gitu ya, katanya. Terus kura-kuranya berdiri di atas apa? Tapi si ibu ini nggak gentar sama sekali. Dia jawab mantap. Kamu pinter ya anak muda, tapi ya di bawahnya ada kura-kura lagi. Terus aja gitu sampai ke dasar. Nah, cerita singkat ini tuh pas banget buat jadi pembuka bab ini. Kita mungkin ketawa ya dengar ide soal kura-kura yang nggak ada habisnya. Tapi ini justru maksa kita buat nanya, kenapa kita seyakin itu kalau gambaran kita tentang alam semesta sekarang lebih benar? Apa sih yang kita tahu? Dan yang lebih penting lagi, gimana caranya kita bisa tahu itu semua? Oke, perjalanan kita buat ngejawab pertanyaan tadi dimulai ribuan tahun yang lalu. Dimulai dari perubahan pemahaman kita yang paling gede. Gimana kita pindah alamat dari yang tadinya numpang di punggung kura-kura jadi sebuah planet yang mengorbit di luar angkasa. Jauh banget ke belakang, di tahun 340 sebelum Masehi, ada seorang filsuf Yunani, Aristoteles, yang bikin gebrakan. Cuma dari ngamatin hal-hal kayak bentuk bayangan bumi di bulan pas gerhana, dia nyimpulin kalau bumi ini bentuknya bola, bukan datar. Tapi ada tapinya nih, dia masih mikir kalau kita ini pusat dari segalanya. Model yang menempatkan bumi di tengah ini, yang nantinya disempurnain lagi sama Ptolemy, itu kuat banget pengaruhnya. Sampai mendominasi pemikiran orang selama hampir 2000 tahun. Kenapa? Ya karena kalau dilihat pakai mata telanjang, rasanya masuk akal banget. Kita kan ngerasanya diam aja. Sementara matahari sama bintang-bintang yang kelilingin kita, ya nggak sih? Jelas, buat ngubah pemikiran yang udah nempel selama 1800 tahun itu bukan hal gampang. Butuh orang-orang yang benar-benar berani buat ngelawan arus pemikiran yang udah jadi standar waktu itu. Nah, titik baliknya itu ada di tahun 1609. Seorang ilmuwan Italia bernama Galileo Galilei dengar soal penemuan baru, teleskop. Terus, dia iseng arahin alat itu ke langit malam. Dan apa yang dia lihat benar-benar mengubah sejarah. Jadi, Galileo ngarahin teleskopnya ke Jupiter dan dia nemuin sesuatu yang luar biasa. Ternyata, Jupiter punya bulan-bulan kecil sendiri yang muterin dia. Ini jadi bukti telak. Ternyata, nggak semua benda langit itu muterin bumi. Cuma dari pengamatan simpel ini, model Aristoteles yang udah bertahan 1800 tahun langsung runtuh. Dan kita pun punya alamat kosmik